Bea Cukai tindak 18.659 kasus rokok ilegal rugikan negara 407 miliar tahun 2022. Direktorat Jenderal Bea Cukai DCBC melakukan 18.569 penindakan terhadap kasus rokok ilegal di Indonesia hingga akhir Oktober 2022. Kasus rokok ilegal ini terbagi dalam 5 modus dengan potensi kerugian negara mencapai 407,42 miliar. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DCBC Nirwala Dwi Haryanto menjelaskan penindakan tersebut dilakukan dalam nama Operasi Gempur. Sampai dengan akhir Oktober 2022, berarti dalam 10 bulan, Bea Cukai telah melakukan rata-rata 62 penindakan per hari. 18,659 atau 304 hari. Jelas Nirwala kepada CNNI Indonesia.com. Sementara data pada 2019 menunjukkan ada 6.327 penindakan dengan potensi kerugian negara mencapai 1.854 miliar. Lalu pada 2020 meningkat ke 9.018 penindakan dengan potensi kerugian 662,80 miliar dan pada 2021 menembus 13,125 penindakan dengan potensi kerugian lebih kecil yakni 293,15 miliar. Nirwala merinci 5 modus rokok ilegal yang marak terjadi di Indonesia. Pertama, ada rokok polos atau rokok yang tanpa dilekatkan pita cukai. Kedua, rokok yang diletakkan pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bebas. Lalu modus keempat, rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan. Misal, kita sigaret kretek tangan SKT diletakkan pada rokok sigaret kretek mesin SKM dengan tujuan membayar cukai lebih rendah. Kelima, rokok dengan salah personalisasi, contohnya pita cukai PTX golongan 3 diletakkan pada rokok merek R milik PT Z yang termasuk golongan 2. Tujuannya adalah membayar cukai dengan tarif lebih rendah. Modus 1, 2, dan 3 digolongkan sebagai praktik tax evasion, sedangkan sisanya termasuk ke dalam praktik tax avoidance. Kendati Nirwala tidak merinci berapa persentase persebaran modus rokok ilegal yang beredar di Indonesia dan sudah ditindak oleh Bea Cukai. Saya harus breakdown dulu data, sebab dalam melakukan operasi gempur Kalsix penindakan rokok ilegal, tentunya modus yang ditemukan lebih dari satu. Tandasnya, persoalan rokok ilegal di Indonesia memang kembali marak, terlebih dengan beredarnya produk rokok murah di pasaran. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Gapprindo, Beni Wahyudi menduga rokok murah yang
membanjiri pasar belakangan ini adalah produk ilegal. Jadi kalau kita hitung-hitung ya dari sebatang rokok, katakanlah harganya 10.000 atau 100.000, 70 sampai 75, mungkin ada yang 80% itu masuk ke kas negara. Jadi kalau mau lebih murah, yaitu bisa saja ada dugaan tidak sesuai. Ya dalam arti ilegal tuh begini, bukan nggak pasang cukai, tapi cukainya di bawah atau di luar peruntukannya. Jadi salah peruntukan, misal golongan 2 pakai golongan 3 dan jadi lebih murah katanya. Sekian tentang kasus bea cukai. 12 WNA langgar aturan keimigrasian di Jawa Tengah selama triwulan pertama 2021. Rabu 17 Maret 2021, sebanyak 12 warga negara asing dijatuhi tindakan administratif keimigrasian atau disingkat TAK. Selama Januari Maret 2021 di Provinsi Jawa Tengah karena melakukan pelanggaran keimigrasian. Hal ini disampaikan kepada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Santosa mewakili Kepala Kantor Wilayah A. Yuspahrudin BH dalam rapat tim pengawasan orang asing Timpora yang digelar oleh Kanwil Kemenhukam Jawa Tengah di Semarang pada Rabu. Diketahui WNA yang dijatuhi TAK berasal dari Iran 6 orang, Malaysia 2 orang, Singapura 1 orang, Suriname 1 orang, Australia 1 orang, dan Aljazair 1 orang. Jenis-jenis pelanggaran antara lain yaitu WNA melakukan kegiatan yang berbahaya dan mengganggu ketertiban umum, serta masa tinggal di Indonesia telah berakhir. Kini WNA tersebut sebagian besar sudah dideportasi dan 2 orang masing-masing didetensi. Sampai dengan 15 Maret 2021, Imigrasi Jawa Tengah telah melakukan penegakan hukum terhadap 12 warga negara asing yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian berupa tindakan administrasi keimigrasian, ujar Santoso melalui sambutan. Kasus pelanggaran keimigrasian tersebut ditangani oleh 6 kantor imigrasi dan 1 rumah detensi imigrasi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Membuka kegiatan, Kepala Kanwil Kemenhukam Jateng melalui Kepala Divisi Keimigrasian Santoso menekankan pentingnya sinergitas dalam mengentaskan permasalahan terkait orang asing yang masuk ke Jawa Tengah. Kegiatan rapat Timpora ini menjadi momentum untuk meningkatkan dan menjalani sinergitas peran lembaga dari instansi terkait dalam melakukan pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta aktif meningkatkan intensitas konsentrasi dan kolaborasi kegiatan di lapangan, kata Santoso. Dalam forum Timpora tersebut turut bahas beberapa isu terkini seputar pengawasan keimigrasian melalui dari kasus pengungsi, pencari suaka, perizinan tenaga kerja non-prosedur. Selain itu, Timpora juga membahas pengawasan dalam pergerakan atau kegiatan orang asing yang kemungkinan dapat merugikan seperti pengedar narkoba, terorisme maupun radikalisme yang melibatkan orang asing.
turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Administrasi, Pejabat Administrasi, Kanwil Jateng, serta 50 peserta yang terdiri dari Kepala UPT Keimigrasian se-Jawa Tengah, anggota Tim Pora Provinsi Jawa Tengah, dan tamu undangan dari Dinas Sosial Provinsi. Kasih masalah tentang kasus keimigrasian. Di komplain, ini kasus menonjol permainan karantina. Jokowi Widodo meminta pengusutan tuntas dugaan permainan karantina yang kerap dikeluhkan WNI maupun WNA. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditugaskan untuk mengusut dugaan tersebut. Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan melaksanakan proses karantina yang benar dari luar negeri. Saya masih mendengar, dan ini saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina. Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini, ujar Jokowi. Berikut jumlah rangkuman soal permainan karantina yang terjadi di Indonesia. WNI dari India lolos karantina. Permainan karantina pernah melibatkan seorang WNI berinisial JD yang datang dari India melalui Bandara Soekarno-Hatta, lolos karantina. JD mengaku membayar sejumlah uang kepada oknum yang mengaku sebagai pegawai bandara S untuk membantu agar meloloskan masuk kembali ke Indonesia tanpa melewati prosedur protokol kesehatan. Jadi kembali dari India via Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 25 bulan 4 2021 lalu. Dari pemerintahan awal kepada dua pelaku, polisi menemukan keduanya menggunakan kartu pas bandara untuk Dinas Pariwisata DKI. Kartu pas itu digunakan untuk mondar-mandir di bandara. Dari pas bandara yang ada pada mereka disebutkan di pas bandara tersebut, Dinas Pariwisata DKI, kata Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Adi Ferdian Saputra saat dihubungi Detikcom. 7 WNA India masuk ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta lolos dari prosedur karantina. Mereka dibantu joki hingga oknum protokolers AP2. Ketujuh WNA India itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 26 bulan 4 2021 dengan menumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ988. Mereka dijemput dari bandara oleh 4 orang joki yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Modus operasinya sama semua. Nanti ada jokinya yang akan mengurus mulai dari dia turun dari pesawat, langsung ada yang menunggu di situ, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusni Yunus kepada wartawan di Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Rabu 28 bulan 4 2021. Polisi menangkap 4 orang joki yang membantu 7 WNA India tersebut. Salah satu dari 4 orang joki tersebut bekerja sebagai protokoler Angkasa Pura II. Mereka sebagai sebagai protokoler, makanya kita masih koordinasikan mengatasnamakan yang tertara pas bandara.
Kata Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Komdes Adi Ferdian Saputra di Jakarta Kamis 29 bulan 4 2021. Adi mengatakan para joki tersebut memiliki kartu pas Bandara Soekarno-Hatta, sehingga dengan adanya kartu pas ini yang bersangkutan bebas keluar masuk di beberapa tempat di bandara.